Oke, jadi agenda malam ini namanya itu belajar bareng tentang UI UX design. Jadi sebenarnya kalau nama nggak ada yang nama spesifik gitu sih kenapa belajar bareng gitu ya. Karena tujuannya itu pengen ngebentuk sebuah grup kecil aja gitu yang punya minat sama di UX design atau digital design. Jadi di sini kita masih fokusnya ke hard skill. Jadi kayak wireframing, prototyping, visual design gitu, usability testing. Tapi kalau part dari soft skillnya kita nanti aja di, nah kita fokus ke hard skill dulu. Terus harapan sih grup ini jadi wadah buat sharing ilmu gitu dan experience dari antar membernya. Jadi kalau misalkan Bobby tadi ada Bobby buat dari full stack developernya, ada Dani tadi ada graphic design gitu. Jadi bisa bisa saling kolaborasi nantinya ke depannya. Ini juga ada Ken, masih ada Ken. Oh, Ken yang hilang tadi ya. Ken yang tadi tuh dia visual designer, jadi bisa ikut juga. Tadi kalau ada Ken juga di sini sebagai project officer, yang mungkin nextnya kalau ada project bisa jadi kolaborasi gitu sama tim member di sini. Nah, ini ada Abil yang lagi usaha, butuh misalnya butuh web, butuh apa, bisa ngambil dari teman-teman di sini gitu kan. Jadi harapannya tuh bisa bisa saling ini sih, saling sharing gitu kan banyak. Jadi ini bukan kayak webinar atau bukan kayak workshop gitu modelannya. Terus nah mungkin sebelum mulai gue pengen nanya sih ke teman-teman nih di sini, ada yang udah tahu belum nih bedanya UI dan UX gitu? Enggak, sedikit-sedikit. Dikit-dikit ya. Ya, kalau kalau secara visual gitu ya, UI UX tuh ya ini UI kita gampang itu tampilan gitu, tampilan dari luar. Kalau UX tuh experience gitu, dari kayak usability-nya, gimana user pakai web kita atau app kita gitu. Jadi ada juga yang secara UI looks bagus banget, tapi ternyata pas pakai busuk gitu. Tapi ada juga yang UI itu gambar itu biasa aja gitu, tapi ternyata nguntungin gitu dari sisi bisnisnya. Jadi itu dari UI UX. Terus tadi kalau misalkan ngomongin tentang soft skill, sebenarnya ada beberapa kayak soft skill itu ada kayak empatinya, kolaborasi, critical thinking, uh, Imam izin mute dulu ya, feedback suaranya. Di Imam apa dia Bil? Oh di Abil, sorry. Bil, mute dikit Bil. Sorry Bil. Apa mas? Gimana mas? Di mute, dua mute ya bentar ya. Oh iya Suaranya iya. feedback soalnya. Nah, sorry. Ntar bisa ngomong lagi ntar. Jadi apa namanya? Tadi critical thinking itu kalau misalkan gimana caranya mengurai kemacetan misalkan. Kalau kita langsung jam tuh lompat ke solusinya, ya udah punya yang tahu lagi yang banyak gitu misalkan. Itu kan itu nggak mencari pinter critical thinking, tapi kayak gimana caranya kita mengurai kemacetan nih. Kita pasti cari tahu dulu stepnya. Jadi dari A nggak langsung ke Z, tapi dari A ke B, C, D, dan seterusnya. Dicari tahu dulu macetnya gara-gara apa, jam berapa aja gitu misalnya macetnya. Terus macetnya tuh apakah motor, apakah mobil gitu. Jadi sebenarnya kalau UI UX designer tuh mesti punya si skill ini, si soft skill dan critical thinking. Terus itu sebenarnya ntar bisa dilatih, ada beberapa metodenya. Terus ada presentation skill, gimana caranya kita kita ngedesain tapi kita nggak mungkin nggak ngasih tahu gitu nih kenapa naruh button di sini, kenapa warnanya ini gitu. Terus next itu ada embracing feedback. Jadi kalau ibarat tuh nggak boleh baper lah gitu, dikatain misalkan desain lo masih jelek nih gitu, harus diimprove gitu. Jadi bisa bisa nerima feedback, jadi problem solver, menyelesaikan masalah gitu ya. Terus adaptif dengan tren gitu, karena sekarang tren kan berubah-berubah gitu ya, berganti-ganti. Uh, awal awal tahun ini dengan bulan sampai bulan Agustus ini aja trennya jauh banget gitu. Ada AI si ChatGPT lah yang ubah semua workflow gitu. Terus ada Midjourney yang bisa nge-generate image cuma dari prompt kata-kata doang gitu. Itu semua bisa bisa ngubah. Nah ini kalau kalau ya sebagai desainer nggak bisa adaptif,
kita bakalan kayak tergerus gitu, nggak bakalan pakai lagi gitu. Jadi mesti adaptif, terus skill communication juga. Terus nah ini hard skill nih, ntar kita fokusnya di hard skill dulu. Jadi kayak ada layouting, wireframe, prototyping, user research, data collection seperti apa gitu. Ini biasa nanti kalau yang buat lebih apa ya, kayak advance atau intermediate gitu. Terus iconography. Terus ada sebenarnya kalau desain UX itu uh, jalurnya kebagi dua. Nanti ketika udah jalan gitu ya, ntar kita bisa pilih kita mau fokus ke craftsmanship-nya atau ke people management-nya. Kalau craftsmanship-nya nanti yang ngegedein skill di hard skill tadi, ya bagus-bagusin desainnya, prototype dan lain-lain gitu. Tapi kalau kalau nantinya kayak gue mau jalur ke people gitu, people leadership-nya, ini jalur karir itu atau jalur kayak karir prep-nya itu paling atas itu head of design. Nah itu pasti lebih banyak managerial skill, soft skill lah gitu daripada hard skill. Nah ini sebenarnya kayak dari sini. Ini tadi craftsmanship. Kalau mau jadi craftsmanship-nya ya ngegedein hard skill lah daripada soft skill-nya. Hasil lo harus di tempat terus gitu, harus latihan terus. Terus kalau people leadership justru dibalik, dia soft skill yang mesti di atas. Terus ini contoh misalkan kalau mau jadi UI designer, fokusnya di visual gitu, sama functional strategic ya nggak begitu penting kalau UI designer, karena kan gimana caranya bikin tampilan yang bagus dan berfungsi gitu kan. Nggak butuh yang strategik nih harus orangnya harus begini gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya tadi lu mau ngambil jalurnya ke people-nya gitu, ke manajemennya. Terus biasa tools apa sih yang pakai nih? Terusnya biasa ada Figma yang umum banget gitu ya. Terus ada Sketch, ada Photoshop, ada Illustrator. Jadi kalau buat sekarang yang paling common itu di Figma, karena Figma itu kolaboratif. Jadi karena tools online, semua orang bisa gabung dalam satu project yang sama. Dulu pada masanya Sketch itu megang gitu ya, paling banyak yang dipakai. Tapi karena nggak bisa kolaborasi, kalau mau satu desain dikerjain 2 orang atau lebih, itu ribet banget dulu sih caranya, harus disimpan di Google, ada yang nyimpen di Google Drive dulu, di download, dilanjutin. Terus ada tools kayak GitHub gitu ya, kayak branching, itu pokoknya rumit banget sih dulu kalau buat kolaborasi. Nah Photoshop pada masanya pada masanya mungkin kayak 2016 gitu ya, 2016 ke bawah itu cukup megang gitu sih. Terus Photoshop ini buat kayak desain website, desain aplikasi gitu. Orang slicing pakai Dreamweaver dan lain-lain. Tapi karena dia fokus ke digital imaging, jadi terlalu banyak kalau untuk web development atau app development untuk fokus yang di UI UX itu terlalu, kalau ibaratnya kalau dia itu kebanyakan lebih banyak mudorotnya gitu daripada manfaatnya, karena lebih banyak buat tools digital imagingnya daripada tools buat UI UX developmentnya. Gitu juga sama Illustrator gitu. Illustrator dia fokus ke vectoring, ke ilustrasi gitu. Tapi kalau untuk pixel dia tuh masih kurang rapih, dan handovernya bakalan pasti susah banget kalau Illustrator. Jadi kita coba fokus di Figma dulu. Nah mungkin kalau interface sebenarnya nggak beda-beda jauh dari semua tools. Ini tools kalau kita lihat Photoshop, terus ini Sketch, ini Illustrator, ini Figma gitu. Jadi sebenarnya semuanya nggak berbeda jauh gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang gue biasa pakai Photoshop, mau migrasi ke Figma sebenarnya nggak susah-susah banget gitu, karena secara interface nggak jauh berbeda. Tadinya pakai Illustrator, pakai Figma juga nggak jauh berbeda, karena ya vector base gitu. Jadi nggak terlalu pusing juga buat migrasi. Nah kalau sebagai CEO UX designer ini ada beberapa proses biasanya dalam proses pekerjaannya. Ada ini kalau gue ambil salah satu framework dari design thinking, itu ada 5 tahap ini gitu. Ada empathize, define, dari empathize itu cari tahu masalahnya gitu ya. Terus define itu cari tahu solusinya, ideate itu cari solusi bareng-bareng gitu, bisa berkolaborasi. Prototype ini ada fase untuk
desain, terus bisa ada wireframing, terus bikin prototype yang yang bisa dipencet-pencet gitu, terus testingnya ya kita tes ke user yang beneran. Tapi kalau sekarang kita fokusnya di dua tahap ini dulu, ideation dan prototype. Jadi nanti kita bakal belajar wireframing, belajar Figma-nya gitu, belajar ini bikin bentuknya seperti apa, shape-nya gitu. Jadi ini benar-benar kayak dari nol banget sih, kita belajar bareng-bareng aja gitu. Jadi kalau misalkan ada masih belum ngerti atau ada yang mau di-share, monggo banget gitu. Sebelum masuk ke Figma, ada yang mau ditanya dari teman-teman? Open mic aja, open mic. Ada, udah ada Dedot. Halo Mas. Wih, halo Dot. Sehat Dot? Aman Mas. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, kita langsung masuk ke Figma nih. Ada yang udah download Figma belum? Ada Mas. Dari Bobi udah, dari Imam, Abil. Dulu Mas download. Kalau enggak, kalau belum download, langsung buka webnya aja, figma.com. Jadi udah langsung bisa masuk ke Figma-nya. Dani udah lah pasti. Kan apa lagi? Jadi gue kesananya. Terus Bobby udah aman ya Bob? Aman Mas, ada Figma-nya ada. Oke. Abil mau download apa dari web? Dari web aja Mas. Dari web dulu. Kalau dari web lu buka ini Bil, figma.com. Kalau dari web. Oke. Sama. Tadi kita udah tahu dulu nih dari si role UX itu nanti bakalan ngapain gitu. Nah, karena kita fokus ke hard skill-nya, jadi tools yang pernah dipakai itu adalah Figma gitu. Jadi tools paling umum, karena tadi sih dari sisi kolaborasi, terus kemudian yang paling banyak dipakai di industri itu kebanyakan Figma gitu. Jadi kalau misalkan belajar kayak gini sih, kayak misalnya kita belajar Illustrator gitu ya, tapi belajar Corel Draw, tapi ketika misalkan belajar Corel Draw ternyata pas masuk Jakarta industri nggak ada yang pakai, kan jadi sama aja bohong gitu ya. Pelajarin hal yang kayak biasa gitu. Tapi kalau ini tuh kalau kita belajarin Figma, kalau misalnya masuk industri UX itu ya mungkin kayak 95% lah gitu ya, mereka semuanya pakai Figma gitu, karena tadi dari kolaborasi, dari sisi kolaborasinya, dari sisi handle pakai engineer gitu, itu jauh-jauh lebih smooth. Terus dia sebenarnya ada paket yang berbayar, kalau dirupiahin itu mungkin kayak 250 ribuan per bulan. Tapi dia punya package yang free juga. Jadi kita masih aman sih kalau misalnya mau pakai yang free. Terus di sini ini kita biar at the same page dulu ya, paling ya gua share di channel, di grup untuk file kolaborasinya ntar. Jadi pertama gue mau jelasin dikit tentang interface-nya dulu gitu. Nah, mungkin tadi kalau misalnya teman-teman ada yang biasa pakai Photoshop, biasa pakai Illustrator gitu, ini sebenarnya hal yang common banget sih. Di atas ini ada buat navigasinya gitu ya.
Jadi ini tampilan di Windows dan Mac itu semuanya sama. Jadi di atas ada files, edit, view, object, dan seterusnya. Kebanyakan kalau menu-menu atas ini sebenarnya hampir nggak pernah kepake gitu ya, karena biasanya sibuk dengan tools yang di bawah sini nih, area kerjanya. Nah, di sini kita bisa lihat buat import, buat ekspor, ini ada di files. Terus kemudian ada kursor, ini kayak kita pakai Photoshop juga. Ini ada buat move-nya. Kalau kita pakai ini nanti objeknya itu bakalan otomatis diperbesar gitu ya. Terus di sini ada, ntar gue demoin satu persatu ininya, apa namanya, ornamennya di sini. Ini kita coba sekelibetan dulu buat preview. Terus ini kalau rectangle, bikin kotak, bikin garis, bikin panah gitu. Ini semua ada di sini. Nanti teman-teman kalau di masih baru coba dicoret-coret aja di sini apa. Nah, ini gue udah kasih akses edit semua. Oke. Terus ya di sini ada buat pen tools. Ini juga di Photoshop, di Illustrator juga biasa gitu pakai pen tools. Kemudian ini buat free text-nya. Kemudian ini resource itu biasanya untuk download kayak plugin atau komponen dan widget dan lain-lain. Tapi kalau untuk awal, untuk basic, ini kita abaikan dulu gitu untuk si komponen ini, karena ini sebenarnya kalau nanti kita perdalam ini ngebantu banget sih buat workflow kita. Terus di sini ada kayak tangan itu buat ngegeser-geser, atau biasanya pencet spasi gitu ya buat kita geser-geser. Terus ini biasanya fitur yang paling banyak disukai nih sama stakeholder atau orang-orang di luar UX design gitu. Itu komen. Jadi ini bisa semuanya bisa komen, bisa mention nama-namanya gitu misalkan. Gitu. Ini fitur komen. Jadi kalau kita ada feedback atau apa, biasanya dilemparnya dari fitur komen ini. Terus di sini kalau kita lihat ini ada tim project, ada nama filenya, terus ada ini paket gitu ya. Paket kita ini karena kita masih pakai yang free, jadi di sini ada informasi. Nah, tim project ini, bentar scroll aja. Nah, nanti gue jelasin terkait project files di sini. Tapi di sini kalau kita lihat, ini ada headset ini biasanya untuk audio chat. Jadi kayak fitur Gmeet gitu, tapi versi audio doang. Ini kita bisa lihat ada siapa-siapa aja yang join di dalam artwork, di dalam Figma kita. Terus ini share itu untuk ngebagiin file kita gitu, kita ke orang. Tadi kalau kita kuncinya adalah kolaborasi, jadi semua orang yang dapat file ini tuh, yang dapat link ini, mereka kan bisa punya akses untuk mengedit gitu, mindahin file dan lain-lain. Tapi biasanya pastiin siapa aja yang bisa ngedit gitu, karena takutnya kalau misalkan teman-teman ngasih ke klien gitu, atau ngasih ke developer, ngasih ke siapa yang nggak ada relasinya ke project desainnya, takutnya kegeser-geser gitu, jadi berantakan. Jadi make sure kalau share edit file itu ke sesama desainer aja gitu, jadi atau yang relevan dengan project itu. Di sini ada toggle dev mode. Toggle dev mode ini buat kolaborasi ke developer. Jadi kalau developer nanti kita bisa ambil CSS code-nya, atau ngambil JavaScript, CSS code-nya, atau kayak biasanya kalau untuk ke React.js itu bisa juga ke ngambil dari sini. Terus ini dari iOS bisa pakai Swift UI atau UI Kit, langsung di copy paste, jadi nggak harus ngetik posisinya atau lokasinya kayak gimana gitu. Jadi ini bisa dev mode itu biasanya fungsinya untuk developer. Terus di sini ada present dan preview, ini adalah prototype gitu. Jadi kalau kita mau start prototype, satu halaman desainnya udah jadi, kita masuk ke prototype. Terus ini zoom in zoom out. So far kalau dari menu atas gimana? Ada yang masih bingung nggak?
Kecepatan nggak kira-kira terusnya? Masih aman nggak? Open mic aja. Aman, Mas. Wah, ada nih mas, benda suaranya nih. Seperti goyang-goyang. Ketik dulu aja dong, dan kalau kurang ini dan dari Imam, dari Bobby, Abil. Masih aman, Mas. Aman ya. Oke. Kalau kita lihat di sisi bawah, di sisi kiri ini ada, gue kayak ngejelasin kayak tinggi ya. Ini di sisi kiri ini ada layers dan asset gitu. Jadi kalau layers ini biasanya halaman gitu. Ini halaman-halamannya nih, halaman opening kita ada di sini. Dewa nanti kalau di itu dan seterusnya akan ada di sini semua nih perhalamannya. Terus ini aset. Nah, biasanya aset ini untuk kalau kita udah punya satu, misalkan kita gini, kita punya kotak ini, kita mau pakai ke halaman seterusnya gitu. Misalnya di halaman home, di halaman profile, halaman search, kotak ini kita bakal pakai. Nanti akan masuk ke dalam satu aset di sini. Jadi kadang kita sering kan misalkan ngubah gambar icon search misalkan. Icon search kita mau taruh ada di homepage, ada di halaman search misalkan. Kita bisa nanti kumpulin dalam satu aset. Jadi ketika nanti misalkan ada perubahan, kita ngubah satu kotak ini doang nih, tapi nanti impact-nya ke semua halaman yang ada kotak ini. Jadi jauh lebih efektif buat kerjanya nantinya. Nah itu search lagi ini halaman yang kiri. Terus ini kalau rectangle ini layer. Mungkin kalau di Photoshop Illustrator ini namanya layer. Rectangle 1 dan rectangle 2. Oke, sisi kanan ini ada warna. Jadi ini kalau ke seleksi salah satu gitu ya. Di sini ada posisi rata kiri, rata kanan, di tengah-tengah gitu. Ini ada di bagian sini semua. Di sini biasanya buat position. Jadi XY ini kalau kita lihat ke atas bawah, ini akan ada, ini berubah XY-nya. Jadi kadang kita kalau misalkan mau nempatin objek, ini bisa geser dari sini sih. Biasanya lebih presisi kalau dari sini. Jadi misalkan mau naruh objek ini di paling kiri, paling kanan, atau biar ngepasin sama objek lain ya bisa kita geser-geser. Tapi kalau nggak yakin biar lebih fix itu bisa dari XY ini yang lebih gampang digerakin. Terus ini sama ada width sama height. Ini kalau dikunci ini bakalan nggak nyatu sama lain, nggak ngikut gitu satu sama lain. Tapi kalau kita ininya dikunci, dia kalau ini dikunci, ini kalau kita naikin height-nya, width-nya juga ikut. Tapi kalau ini nggak dikunci, height itu bakalan width-nya nggak bakalan ikut. Jadi make sure kalau misalkan mau ngegedein objek, ini udah terkunci. Tapi kalau misalkan mau ngegedein objek ininya nggak dikunci, kita tadi bisa pakai ini yang scale. Jadi scale ini tadi ini bakalan ikut semua yang bukan terkunci. Gitu. Terus itu dari sisi yang kanan ya. Terus yang ada constraint ini jadi misalkan satu objek karena kalau di sini constraint kayak relasi gitu ya. Jadi ini nggak akan kelihatan sih kalau cuma satu objek. Jadi kalau dua objek kita beda warna gitu ya, beda warna. Di sini kita ngatur ininya. Terus di sini misalkan constraint-nya itu atas bawah, berarti nanti ngegedeinnya tuh dari atas dan kiri patokannya. Jadi kalau misalnya ini dari tengah-tengah gitu untuk ngegedein. Tapi ini biasanya cukup jarang dipakai kalau constraint. Terus ini layer kalau yang
heavy di Photoshop. Ini sama sih kayak multiply, color burn dan lain-lain gitu. Jadi kalau biasanya kalau untuk di sisi UI-nya pakai untuk bikin image yang seperti ini nih. Kita mau ngeblend warna objek dengan warna shape-nya gitu ya. Ini bisa pakai cara yang tadi. Oke, terus di bawah ini ada fill. Ini ada opacity-nya. Terus di sini ada fill-nya tuh warna. Jadi ya gitu sama sih, kita bisa mainin warna. Terus kemudian pakai gradasi. Ini bisa upload gambar. Terus kemudian bisa upload video. Tapi mungkin ini terbatas gitu ya untuk yang paket berbayar aja. Tapi sebenarnya video ini kalau untuk pas proses desain kita tinggal taruh gambar aja sih sebenarnya, nanti tinggal komunikasi aja sama developer gitu ya. Kalau ini adalah video misalkan. Karena tadi misalkan kalau keterbatasan dari paket kita. Ini kita masukin ke warna ya. Siap. Ini kalau ada yang mau nyoba, aku langsung tercontohnya di sini. Terus ini garis stroke. Stroke itu kita bisa bikin garis, bikin kecil, kemudian ada yang bikin efeknya gitu ya. Ini efeknya drop shadow misalkan. Drop shadow atau mau blur. Ini sebelahnya buat pengaturan ya. Jadi kita makin gedein, makin blur kencang gitu. Tapi kalau misalkan background blur ini nggak boleh kelihatan kecuali di belakangnya ada objek. Tadi kalau misalkan gue taruh salah satu objek gitu ya di belakang objek yang tadi gue masukin. Nah ini dia bakalan kelihatan gitu kalau di ini, dan opacity-nya bisa kita kurangin karena dia ngebacanya si objek di atasnya ini bakalan dijadiin blur di atas objek belakangnya. Jadi itulah kenapa kita harus pakai si transparansi ini nih. Jadi kita main si transparansinya. Baru bisa kelihatan objek blurnya, transparansi di warna. Ini mungkin kalau teman-teman yang pakai Windows 10, 11 gitu ya, ini udah banyak banget nih pakai objek kayak begini. Jadi kayak kalau di Windows 10 dan Windows 11 itu namanya glass morphism. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang pakai Windows 10 nggak atau pakai Windows 11? Ada nggak kira-kira? Iya pakai Mas. Pakai Bob ya. Nah iya, jadi kalau Windows 11 itu kebanyakan mereka tuh pakai efek kayak gini nih tadi, background blur. Di atasnya nih mereka pakai background blur semua. Jadi bisa dipakai untuk blurin di objek di atasnya. Terus kalau teman-teman ada yang pakai IndiHome, aplikasi Telkomsel, itu tuh sekarang udah pakai background blur ini kebanyakan, kayak glass morphism gitu. Terus tadi kita masuk ke misalkan drop shadow gitu ya. Ntar kalau ada yang sekiranya kecepatan atau ada yang mau ditanya, langsung open mic aja ya buat penjelasannya biar nggak ketinggalan. Nah, next kalau misalkan kita mau ekspor komponen. Nah, ini sebenarnya ada beberapa opsi, bisa ekspor ke JPEG, SVG, PDF dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita ngeliatnya ada 1 kali, 2 kali dan seterusnya. Jadi itu kayak di gambar itu diperbesar gitu. Diperbesar 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini kenapa ada opsi ini? Biasanya kita tuh pengen gambar kita atau objek kita tuh nggak pecah gitu ketika dimasukin ke dalam web atau ke app.
Dan ini juga kepake buat kalau app development yang basisnya tuh iOS. Jadi kalau iOS tuh mesti ada yang aset yang 1 kali, ada yang 2 kali, sampai ada yang 3 kali. Karena layarnya itu kan dia retina display. Jadi kalau pakai aset yang 1 kali doang di layar yang retina display-nya itu nggak bakalan kelihatan jelas. Jadi kayak pecah. Tuh, tapi biasanya di sini kita ada opsi juga nih. Misalnya tadi kotak ini kita mau ekspor untuk web misalkan atau untuk iOS. Kebanyakan untuk web sih. Untuk web ini kita bisa ganti jadi SVG. SVG itu nanti dia akan bentuknya vektor. Jadi kalau ini kan kayak gambar gitu misalkan ya. Kalau kita ekspor ke SVG dia akan bentuknya vektor. Dia nggak akan pecah walaupun di zoom nantinya kalau misalkan di web. Di biasanya kalau misalkan desain kayak icon atau misalkan ada grafis gitu ya kayak gambar tapi yang nggak rumit gitu gambarnya, maksudnya nggak banyak titik-titiknya, nggak banyak yang bolong-bolong atau apa, itu lebih aman pakai SVG. Jadi nanti webnya ngeloadnya juga bakalan lebih smooth dan nggak makan memori yang cukup gede. Gitu. Terus nggak pecah paling penting nantinya. Kalau PNG biasanya dia ekspor file tuh jauh lebih besar asetnya dan bisa bikin pecah. Nah, oke, mungkin itu. Terus kalau untuk area kerja gitu ya. Ini kalau kita mau mulai misalnya mau bikin aplikasi gitu atau mau bikin web, nah ini kita udah ada template-nya gitu. Ini bisa ngambil, teman-teman bisa ngambil dari sini sih, dari frame, pencet F gitu ya. Nanti muncul nih ininya, pencet F atau pencet A kalau shortcut-nya. Jadi nanti kita bisa lihat template-nya, mau yang iPhone, mau yang web gitu. Nah, biasanya untuk iPhone, ini perlu ini juga sih, perlu kalau misalkan dalam satu project gitu ya, sama misalnya nama iOS developer gitu, kita perlu nanya nih base-nya itu biasanya pakai iPhone berapa gitu. Base-nya itu maksudnya dalam satu ukuran ini bisa nge-cover semua ukuran yang lebih kecil atau yang lebih besar gitu. Ini juga berlaku untuk Android sih, karena kalau Android kan banyak ya versinya. Adalah Android yang layar paling kecil banget, ada yang gede gitu kayak Samsung yang 6 inch atau 7 inch gitu. Nah, kita make sure sih base-nya kita tuh pakai yang mana gitu. Jadi biar bisa di replicate, karena nggak mungkin kita ngedesain kayak Android banyak versi layar, nggak mungkin kita ngedesain semua layarnya gitu. Jadi dipilih salah satu. Tapi yang paling umum biasanya biar hitungannya lebih gampang gitu ya, hitungan kayak jarak kanan kiri perlu 20 piksel atau 4 piksel, hitungannya genap. Biasanya kalau gue pakai ukuran 320 yang paling kecil atau 360 gitu. Jadi dua itu. Tapi kalau misalnya mau ukuran lebih gede lagi, bisa juga nih pakai 414. Jadi ini udah tampilan paling awalnya nih kalau untuk ngedesain handphone. Terus itu untuk bikin app-nya. Tapi kalau untuk bikin webnya gimana gitu. Nah, ini ada di desktop. Untuk ukuran awal biasanya sih pakai 1440. 1440 ini biasanya untuk layar yang retina display gitu ya. Nanti kita next kita belajar grid. Jadi grid itu nanti kita nentuin komponen apa aja yang kita mau taruh di tengah-tengah gitu. Kita bakal belajar itu nanti. Jadi ini kalau mau untuk ukuran tadi desktop, terus kemudian mau bikin dari pakai A4 gitu ya buat printing, ini juga possible gitu kita bikin di Figma. Jadi sebenarnya kalau pakai Figma udah kayak nge-cover Adobe Illustrator dan mungkin kalau Photoshop enggak ya. Photoshop kan buat foto editor atau image processing. Tapi kebanyakan untuk Illustrator sama ke web atau app development ini udah nge-cover lah si Figma ini. Jadi kalau untuk printing juga sebenarnya udah bisa, tapi mungkin garis potongnya aja sih nanti yang perlu diakal-akalin gitu ya kalau printing.
Terus ini beberapa template ya buat Twitter, buat sosial media sih kebanyakan. Nah, terus iya paling gitu sih ininya nih dari jenis ukuran. Jadi ketika mau bikin suatu aplikasi atau desain website, kita nggak bisa nih kayak gue bikin seginilah, ini segini nih gitu. Ukurannya nggak jelas gitu kan, nggak ada standarnya gitu. Jadi kita sebelum desain tuh coba pahami dulu standarnya. Next kita bakal belajar juga standar itu ada di Android itu seperti apa, di iOS standarnya gimana gitu. Jadi ketika nanti kita handover ke teman-teman developer, itu tuh kita tahu batasannya gitu, batasan-batasan si desainnya. Gitu paling sih dari gue. Nah, ini 5 menit, silakan coba-coba dulu aja bikin tadi dari shape, terus dari paket teks gimana gitu ya. Mungkin 5 menit sih, 2 menit lah, 2 menit gitu. Silakan coba-coba. Mau lihat nih, gue mau ngintip satu-satu nih di yang ada di sini. Ada yang ditanyain lu nggak? Mau ditanya nggak tadi? Agar menjelaskan. Dan. Halo, nah, sorry udah jelas ya. Jelas ya. Oh ini tadi Rama, kan lu bilang ini ya, oh apa? ini Rama. Gimana Ram? Ngaruh nggak sih? Kalau responsif apa enggaknya tuh gimana sih? Itu di front end-nya berarti ya? Apa kita harus nyesuaiin juga gitu? Kayak misalkan tulisannya berapa poin, terus paddingnya berapa pixel gitu-gitu. Itu ngaruh nggak sih? Ngaruh sih Ram. Biasanya kalau buat ini responsif untuk web berarti ya? Atau ini kalau poin kalau di app? Gimana Ram? Untuk di aplikasi smartphone gitu. Oh, di mobile. Biasanya kalau di mobile ya, kalau lebih gampangnya kadang kalau misalkan banyak ukuran kayak Android contohnya gitu, Android kan banyak banget ukurannya. Jadi biasanya sih coba align dulu sama developernya. Kita base-nya itu pakai ukuran berapa nih, misalkan kalau gue biasa di 375 gitu buat di Android dan iOS, karena Android pun ada gitu yang layar 375. Tapi dari misalkan font ini kita pakai 24 gitu ya. Nah, ini perlu kan kalau Android apa iOS kan beda convertnya gitu ya. Kalau Android tuh ke DP gitu, density pixelnya, kalau iOS ke point. Jadi paling ngelihat di layar gitu. Kalau di layarnya misalkan di layar kita 24 pixel, kalau di Figma itu 24 pixel, tapi kalau di base-nya itu ternyata kalau di iOS 16 poin, berarti kita nanti bikin turunan tipografinya gitu Ram. Misalkan H1 sampai H6. Ini untuk body text kita bikin H4 misalkan ya, H4-nya gitu. H4-nya 24. Ke atasnya ntar kita bikin lagi ya bisa 32 atau berapa gitu. Tapi kita udah punya pattern kelipatannya gitu. Jadi misalkan untuk satu app kita udah pakai base 24. Berarti nanti kalau misalnya di iOS itu 16 poin, kita H3-nya ya bisa 20 poin gitu. H2-nya 24 poin. Paling gitu sih. Terus untuk satu ukuran ini bisa universal. Terus kedua sama biasanya pakai untuk ukuran tablet. Jadi ukuran tablet nih yang paling common sih di ini sih 1024. Jadi kalau gue biasa di kantor pakai ukuran dua ini doang nih. Tapi nanti desainnya pasti adjust. Jadi misalkan bakalan di adjust juga sih. Misalkan ini begini tadinya gitu ya. Kontennya tadi begini nih misalkan. Pas masuk ke ukuran tablet, ini pasti kita sedain juga desainnya. Jadi nantinya dari developer udah tahu sih ininya apa namanya
marginnya berapa, trading di satu komponennya berapa gitu. Gitu Bang Rama. Oh, jadi iya berarti ini tuh cuman ya patokan doang gitu ya. Iya, betul. Jadi nanya teknis banget Rama. Nah, Mantap, mantap. saya kan backend Pak jadi pengen tahu Iya, gitu. mantap, Si mantap, mantap. frontend ini kalau dikasih desain bakal ngeluh. Susah, yang gampang aja layoutnya gitu ya. Nggak macem-macem pakai animasi ini gitu. Ini Bobby mau nanggepin gak nih front end? Ya gimana ya? Kayak gitu Bob. Lu tipe yang engineer yang udah lah nggak usah ribet-ribet gitu, atau yang wah nih kurang ribet nih, yo apa gimana Bob? Kalau saya ya kalau bisa gak usah yang ribet. Tapi gimana stakeholder kan? Iya, Emang kalau di responsifnya rada ini sih susah. iya, Apalagi di dari website tampilan website sama tampilan HP. iya. Nah kalau website biasa treatmentnya beda lagi tuh. Kalau website biasanya bikin 3 kan. Ada yang tadi versi desktopnya, ada versi yang 6 tabnya 660 668 ya, 667 atau 668 gitu. Terus yang terakhir tuh ukuran handphonenya gitu. Jadi web ribet sih, satu web tuh bisa bikin 3 desain gitu untuk responsnya. Gitu. Ini yang lain udah nyampe belum nih? Karena di sini kita ada satu tas lah gitu, 15 menit. Jadi ada tapi gue mau lihat dulu sih dari teman-teman nih, kayak dari Sabil, dari Imam, dari kalau Ken kayaknya udah lancar nih kan. Sabil, Imam dan teman-teman lain nih nyoba-nyobanya udah mulai lemes belum nih? Masih nyimak mas. Dicobain aja, dicoret-coret di sini, bikin shape kayak gimana, bikin ada ganti warna seperti apa gitu. Pak tadi di mana sih Pak yang itu Pak? Yang display Yang mana? tadi ukuran Oh, di sini nih. Frame atau shortcutnya pencet A juga ada sih, A atau F. Oh, frame. Iya, jadi kita bisa kelihatan muncul semuanya. Itu. Nah, mungkin udah lancar banget. Sabil mana Bil? Lu udah coba bikin belum Bil? Belum mas, masih nyimak. Coret-coret Bil. Iya mas. Coret dulu. Nah, ini jam 9, kita masuk ke next dulu palingnya. Di sini tadi gue kayak ada orang baru. Oh kan, di sini ada tadi Rama, terus ada Mas Ferry. Selamat bergabung Mas Ferry. Mas, kalau di Figma ini bisa export CSS kan ya? Bisa gue? Bisa, code-nya bisa lu ambil gitu sih Bob. Iya kan? Jadi, iya. Di sini lu klik toggle-nya aja dev mode. Nah, dev mode nih kelihatan nih layout-nya nih CSS. Jadi tergantung lu mau pilih CSS atau iOS atau Android, XML-nya. Oh, di situ bisa dipilih ya? Yui. Mantap. Nah, biasanya kalau developer biasanya cuma tinggal copy paste ini doang nih. Copy paste langsung dapat. Ini aja ukuran dan lain-lainnya.
paling nextnya ini karena lagi pada nyoba-nyoba semua, eh kita pakai waktu 10 menit. Gue ada satu tas kecil gitu sih kalau mau nyoba-nyoba nih. Bikin kita masuk ke ini ya, halaman tas day one. Masuk deh ke, nah kalau mau ngikutin kursor gua, mau langsung lihat ke tas day one-nya, langsung klik aja di sini nih. Ini ada nama-namanya kan nih. Klik aja ntar otomatis follow. Nah, tas yang pertama ini mungkin 10 menit ya sebelum nanti kita present gitu salah satu bikinnya. Pertama nih dari tadi pelajarin sih kayak shape, warna gitu. Nah, bikin formulir pendaftaran gitu. Jadi ya bayangin kalau lo sebagai UX designer, ini ada situs web namanya Fit Life Gym. Nah, lo bikin mockup formulir pendaftaran gitu. Jadi di dalam itu ada buat input nama atau email. Nah, ini terserah sih mau pakai variasinya tuh ada apa aja. Yang penting ada misalnya nama email aja udah cukup gitu. Terus nama email, password, dan tombol untuk daftar misalkan. Nah, ntar warnanya juga bisa dipilih-pilih tadi, terserah mau pakai warna apa aja. Nah, paling ini gue kasih waktu 10 menit sebelum kita nanti udahan. Nanti setelah ini ini aja diceritain tadi bikin apa gitu teman-teman. Aman ya? Ini gue kasih contoh-contohnya deh ini. Nanti bikin frame-nya di sebelahnya aja, buat frame itu pakai nama masing-masing. Nah, ini contoh gitu, kalau misalnya belum kebayang form pendaftaran tuh kayak gimana gitu. Ini salah satu contohnya form pendaftaran gitu. Dibikin aja variasinya. Kalau misalnya ini susah nih kayak gini, bikin yang simpel-simpel dulu aja gitu, form pendaftaran. Ini bebas mau yang web atau yang app gitu ya. Ini dibebasin. Jadi ya coba dibikin dulu aja. Nanti kita diskusi bareng-bareng tadi bikinannya gimana. Nah, bikinnya di attach ini ya, tas Dewan, frame-nya nanti dinamain dengan nama masing-masing. Gue kasih waktu dari sekarang 10 menit. Silakan.
Oke, waktunya udah habis nih. Silakan yang mau cerita nih, bikin apa tadi? Bikin dua orang yang mau cerita. Apa Ken dulu deh, Ken deh gue tunjuk deh. Silakan Mas Ken ceritanya bikin formnya kayak gimana Mas Ken? Ya hilang Mas Ken. Halo Mas, sorry, Ada. gue nggak jelas nih. Gimana Ken? Cerita nih Mas Ken. Udah lama banget gak mainan ini. Waktunya kurang ini, masih Yoi. Ya masih sampai sini sih, baru nge-wireframe doang. Niatnya bikin form sign up. Terus tadi pakai ingetan-ingetan zaman dulu kali ya. buat duplicate banyakan, pakai komen D, terus apa lagi ya? Buat ini gue bikin frame-frame masing-masing tiap buat tiap poin-poinnya. Itu sih baru sampai situ. Tadi coba contohin dong kan yang tadi kata lu yang bikin banyakan komen D gimana? Kalau di Windows kontrol CTRL kali ya, kalau di Windows ya? Ya, kontrol D, benar. CTRL D. Paling gini sih kalau misalnya pengen bikin apa ya, kayak komponen yang seragam lah, entah itu dari frame atau dari shape ya. Mungkin biar cepatnya cara akal-akalannya gini sih. Misalnya kita bikin kotak dulu ya. Nah, terus kita duplicate nih. Ini tapi dengan catatan semua ukuran sama, maksudnya warna atau segala macamnya pengen sama ya. Kayak misalnya kayak gini, ini kan sebenarnya kurang lebih sama nih. Nah, ini kita bisa duplicate 2, terus kita klik salah satunya, habis itu tahan shift. Nanti kan jadi ada 2 nih. Nah, terus di sini tuh ada, kalau di gua yang mencet ya, itu tuh ada bolongan gitu tengahnya. Ada bolongan. Gimana ya? Coba Mas Den. Gini ya. Ya. Karena ada bolongan tuh. Pencet shift ya? Iya, pencet shift, ada bolongan. Nah, si bolongannya ini diklik. Nah, setelah diklik, nanti salah satunya tuh bakalan aktif kan. Maksudnya ada yang bolongan tengah, ada yang warna full. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal pencet Ctrl D aja atau Command D. Nah, dia bakal jadi banyak tuh. Gitu. Kalau gue cara cepetnya gitu biasanya. Ini berlaku juga ke samping, berlaku juga ke bawah gitu. Pokoknya dia ngikutin objek keduanya sebenarnya. Ketika lo bikin satu, terus nanti keduanya di samping gitu. Nah, terus kita main Command D-nya, dia ke samping gitu. Gak kelihatan ya? Nah, tuh. Oh iya, nih. Begini nih. Begitu sih. Itu akal-akalan. Oke. Harus 2 berarti kan ya? Iya, harus multiple benar. Jadi dia ngikutin ke arah yang keduanya gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih itu paling ingat-ingatan dulu. Sama auto layout juga tadi sempat nyoba buat buttonnya pakai auto layout. Jadi nanti dia si teksnya akan tetap di tengah gitu. Ketika kita pengen ganti teksnya lebih panjang, misalnya submit your form, nanti dia kalau misalnya auto layoutnya emang jaraknya udah ini, dia bakalan ngegede sendiri nih si ininya. Misalnya contohnya gini ya, bisa nggak ya? Submit your mati nih auto layoutnya, bentar Mas. Misalnya kita ulang deh, misalnya dari ini kan, habis itu kita mau masukin dia di tengah. Nggak ada tulisannya. Sorry. Kagok nih gue disuruh jelasin. Padahal kasih bahasa ini nih, bentar ya. Ini misalnya gini, ini kan kita pokoknya masukin tulisannya di sini. Nah, ini kita ratain ke tengah dulu. Nah, terus kita klik kanan. Itu ada menu namanya Add Auto Layout. Nah, nantinya nih dia akan nge-wrap kanan, kiri, atas, bawahnya sebenarnya gitu. Nah, ketika kita tambahin tulisannya, dia akan ngelebar sendiri. Misalnya submit your form gitu. Nah, ini dia ngelebar sendiri tanpa kita harus nge-resize si frame-nya ini kayak gitu. Misalnya kita hapus, dia ngecilin sendiri. Gitu. Tadi buat
jadiin auto layout, klik mana Ken? Jadi teksnya di yang tengah teksnya nih dulu. misalkan. Ya. Ini ke tengahin. Terus tapi di apa ya? Kalau gue sih biasanya biar enak dipendekin justru si ininya. Dipendekin nantinya dia biar pas ke tengah sih. Kotaknya. Ya, betul. Dia ntar pas ke tengah pokoknya teksnya apas lah gitu sampai ke tengah. Dibikin rata tengah. Nah, ya. Gini. Terus coba ini rata tengah belum. Nah, setelah itu baru kita klik kanan, kita blok dua-duanya sih, si teks sama objeknya, kita blok dua-duanya, terus klik kanan add auto layout begitu. Habis itu nanti dia terus akan jadi ngikutin luas atas bawah kanan kirinya si apa namanya kotak itu gitu. Oke. Wih, mantap. Thank you Pak Ken. Oke, thank you. Next nih terakhir sampai mau ini nih share bikin apa? Rama kalau ini Ram gimana Ram, lu bikin apa Ram? Ini enak Ken banget nih. Kayak login yang standar gitu ya. Jadi ada misalkan kayak background blur gitu, kayak warna-warna abstrak, terus di tengahnya ada kayak box isinya form input buat full name, ya gitu-gitulah yang standar-standar, terus sama tombol register gitu. Doang sih, dan nggak kepikiran ini yang ceritanya ntar background apa gimana nih Ram, gambar gitu atau gimana? Iya, tadi ceritanya background gitu sih, kayak si tempat gymnya gitu loh, yang misalkan alat-alatnya mereka gitu. Overlay ya? Bukan, nggak tahu, gue nggak ngerti deh. Pokoknya gitu deh, yang di blur gitu. Iya. Oke. Thank you Ram. Yang lain ada yang mau nanya nggak nih ke Ken atau ke Rama atau siapa itu? Layout. Ini gue kumpulin yang ya. auto layout. Dan Mas Ken tadi ya, yang auto layout itu kalau tulisannya kita gedein juga ngikut ya? Ya betul, dia asal udah di enable di awal, nanti ketika fontnya atau fontnya digedein atau teksnya lebih panjang, dia akan ngikut sih, jadi ke tengah. Oke. Nih terakhir kali nih ada yang masih ini nih, Dani, gimana Dan? Cakep banget udah pakai image nih Dani. Mau cerita nggak Dan, lu bikin form kayak gimana Dan? Gak bisa bikin, oke. Sip kalau gitu. Oke, ini gue kumpulin dalam satu halaman yang udah dibikin tadi. Jadi ntar kalau misalnya lo mau ngelihat lagi apa yang udah dikerjain tadi, ntar bisa masuk ke halaman task day one. Terus paling gitu aja sih buat malam ini. Jadi gue mau share ini sih buat upcomingnya itu nanti kita nextnya ini si Doni waktunya belum gue announce, paling di minggu depan, tapi nanti gue coba voting kita ya buat waktunya. Jadi nanti itu kedua kita lebih deeper lagi. Kalau tadi mungkin lebih penjelasan workspace-nya kayak gimana, tapi nanti next itu ngejelasin dari penggunaan grid-nya sama layout di Figma, terus kemudian konsep komponen dan komponen reusable di Figma kayak gimana, terus visual kayak tipografi, pemilihan warna gitu, terus pemilihan gambar seperti apa, terus nanti ada buat wireframing dan prototyping. Kemudian sesi 4 kita udah mulai cukup deep gitu buat desain user interface-nya. Terus sesi kelima, karena ini goal saya pengen
lebih ke arah web gitu ya. Jadi nanti gue mau cerita juga sih terkait no code tools. Jadi no code toolsnya ada Webflow dan Framer. Jadi itu membuat kita bikin website itu dari desain yang kita buat di Figma jauh lebih gampang. Jadi kalau selama ini kayak untuk nge-publish satu desain, oh ini mesti panjang gitu, gue mesti belajar HTML dasarnya, CSS gitu. Tapi dengan no code tools ini ada dua, Webflow dan Framer. Itu dari desain di Figma kita bisa langsung ekspor jadi satu web dan udah bisa diakses gitu dan udah responsif. No code tools, ntar di sesi 6 ini ada publish gitu, publish dan sharing website, webnya seperti apa. Nah, nantinya di beberapa sesi gue mau coba undang beberapa temen yang ini sih yang udah expert gitu di maksudnya udah rolo udah coba expert, jadi nanti kita bisa nanya-nanya lebih detail gitu sih terkait misalkan technical skills-nya atau terkait soft skill-nya itu seperti apa. Ntar gue coba ajak beberapa teman bisa join. Gitu paling buat malam ini. Ada pertanyaan mungkin? Ini kalau mau dilanjut silakan ya. File udah gue taruh di mana? Telegram. Jadi ntar nextnya kita pakai Figma yang sama, file yang sama yang itu aja terus sampai sesi 6. Gitu sih gengs. Dari teman-teman ada ini nggak? Ada mau ditanya dulu nggak? Akhir sesinya. Rama open mic. Sebenarnya komen. Fundamental seorang UI UX tuh harus kreatif nggak sih? Iya. Berarti harus sih. Kalau yang nggak kreatif nggak bisa dong. Nah, sebenarnya kreatif itu bisa dilatih sih. Nah, itu tadi sebenarnya tadi makanya di dalam dokumen ini itu kan gue ada minta hal yang perlu disiapkan nih kayak alat tulis gitu ya. Tapi kalau sesi 1 gue tadi khawatir kita terlalu lama buat di opening sama pengenalan tools. Tapi next itu sebenarnya kreativitas itu bisa kreativitas critical thinking itu bisa dilatih sebenarnya. Jadi ntar kita ada exercise lah setiap pemulai sesi kita ada exercise di opening ini. Jadi sebenarnya semua bisa dilatih. Ini kalau teman-teman penasaran nih ngelatihnya gimana gitu, kreatif. Sebenarnya semua orang tuh tercipta untuk jadi kreatif gitu, udah kreatif lah gitu dengan cara masing-masing. Tapi untuk dicampur ke dalam si role si UX design itu sebenarnya kita bisa ngelatih. Nah ini ntar gue share linknya. Ini ada 10 contoh buat latihan gitu, buat build creative confidence-nya. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak kreatif gitu, sebenarnya kreatif, tinggal gimana dilatihnya aja. Ini ada beberapa metode gitu sih. Ada yang lain, ada yang mau ditanya? Tadi udah terjawab belum, Ram? Paling harus sering-sering lihat porto orang kali ya. Iya, sering-sering lihat porto orang, sering selain melihat, kalau gue biasanya kita gini sih kayak copy paste misalkan mau sebenarnya ini ngelatih ini juga sih, ngelatih terbiasa gitu, yang bisa karena terbiasa. Jadi misalnya dari screenshot, ini kayak ngejiplak gambar gitu ya, dari screenshot ntar coba masukin begini gitu, terus disamain lah interface-nya gitu sama kayak yang tadi kita screenshot atau semacamnya. Terus kedua, download file orang sih sebenarnya itu bisa ngelatih juga, ngelatih kayak struktur dokumentasinya kayak gimana, pemilihan komponennya ini gimana, Pak bisa pasang di situ gitu. Jadi 2 hal itu sih yang bisa dilatih gitu, dibiasain.
gitu deh. Mas, Gitu. Oi, nanti udah kayak ada sesi ini kan, ada sesi ini nggak Mas, kayak perpaduan warna gitu Mas. Kalau gue kadang permasalahannya di situ sih Mas. Perpaduan ada Bob warna. bentar yang di sesi 2 Bob. Kalau Oke, di siap. ininya kan di apa namanya? Kayak kurikulum lah, kayak asik kurikulum basic lah ini, ala-ala kurikulum. Jadi ntar di sesi 2 ini kita belajarin ini sih kayak komponen, tipografi, warna gitu. Penggunaan Oke. gambar tuh gimana juga ntar kita pelajarin di sesi 2 ini. Ya, Gitu tadi kalau hari ini tips and triknya tuh udah diisi sama Pak Ken tadi ya, buat duplicate banyak komponen. Ini makasih banget nih Mas Ken. Oke, ada lagi mau tanyain? Wis, kalau tak ada lagi kita akhir, tapi sebelum akhiri foto bareng dulu kali ini buat dokumentasi. On cam dulu dong, on cam. Kita Boleh, foto-foto Mas. dulu. Boleh, Mas. Gimana ngapain itu? Kepalanya kena AC guys, jadi ditutupin. Jadi Ram, lu mau open tim gak Ram? Nah, Abil, Abil mana? Abili mana? Ilibas. Udah ya, udah semuanya. Ya wis dah, kita foto dulu. Ya, senyum dong. 1, 2, 3. Salam bentar. Lagi. Ayo, 1, 2, 3. Nah, sip kalau gitu. Thank you teman-teman. See you di sesi 2 ya. Ntar kita buka lagi di grup. Thank you. Selamat istirahat semua. Bye-bye. Thank you semua. Mas. Mas.